Di video ini, kita akan membahas tentang konfigurasi pengguna, konfigurasi, pengaturan fungsi, tab umum. Di bagian ini, Anda dapat menyetel pengaturan dasar yang dapat diterapkan ke keseluruhan program. Pertama, Anda dapat mengatur negara, zona waktu, dan mata uang default yang digunakan. Dan berdasarkan waktu standar yang Anda atur di sini akan diterapkan ke waktu ketika Anda menyimpan tiap data slip di ERP. Kemudian di pengelolaan hari libur, di sini Anda dapat mengatur libur tahunan dari negara Anda dan menandai hari libur pada menu di mana kalender tersedia. Pertama, Anda dapat klik pada pengaturan kalender untuk mengatur hari awal tiap minggu. Jika Anda memilih hari Senin sebagai hari pertama tiap minggunya, maka di kalender tiap minggu akan diawali oleh hari Senin. Dan Anda juga dapat mengatur hari libur dan hari kerja dengan mencentang pada opsi di samping tiap hari masing-masing. Sebagai contoh, Anda dapat memilih hari Senin sampai Jumat sebagai hari kerja, dan hari Sabtu dan hari Minggu sebagai hari libur. Dan Anda dapat mengatur warna untuk membedakan tiap harinya dengan cara klik pada teks dan pilih warnanya. Berikutnya, dengan cara klik pada atur libur tahunan, Anda dapat klik baru untuk membuat daftar hari libur tahunan. Misalnya membuat hari libur di tahun 2023. Dan pada kalender Anda dapat mendaftarkan hari libur tahunan. Dan Anda juga dapat menyalin hari libur di tahun sebelumnya dengan cara klik tombol salin di samping kanan. Kemudian berpindah ke fitur putaran bisnis, Anda dapat mengatur lingkaran bisnis atau cycle date pada tiap menu penjualan, pembelian, dan menu lainnya. Dan menu putaran bisnis ini akan diterapkan pada laporan seperti pesanan penjualan outstanding, pesanan pembelian outstanding, yaitu yang menampilkan data berdasarkan data di masa lampau. Dan Anda dapat mengatur hari dasar perhitungan ke belakang untuk data yang ditampilkan. Contohnya, jika Anda mengatur hari dasar perhitungan untuk 100 hari yang lalu, maka di menu pesanan penjualan outstanding, pesanan penjualan yang dimasukkan lebih awal dari 100 hari sebelumnya tidak akan dianggap sebagai data yang berarti atau artinya tidak ditampilkan pada laporan. Dan sama seperti halnya dengan penjualan, di pembelian jika Anda atur sebagai 360 hari, maka data pesanan pembelian 360 hari yang ke belakang akan ditampilkan datanya. Dan kemudian kita akan membahas fungsi lainnya. Urutkan standar untuk layar pencarian. Anda dapat mengatur standar sortir untuk jendela pencarian di tiap kode dasar. Contohnya, ketika Anda mencari kode pelanggan vendor, ketika Anda klik pada kaca pembesar dan mencari pelanggan vendor, kode pelanggan vendor akan diurutkan berdasarkan namanya, sesuai dengan pengaturan yang ada di sini. Dan misalnya Anda mengatur PIC berdasarkan kode, kemudian simpan di menu pencarian yang memuat kolom untuk pencarian PIC akan diurutkan berdasarkan kode. Lalu berikutnya Anda dapat menampilkan alur persetujuan di tiap laporan.
Jika Anda ingin menampilkan alur persetujuan di tiap laporan sebagai default, maka Anda dapat memilih opsi tampilkan. Jika saya centang tampilkan, maka Anda bisa lihat di menu laporan bahwa di bagian tampilkan alur persetujuan otomatis dicentang. Selanjutnya untuk opsi ekstensi file Excel, jika Anda mengunduh data ERP ke file Excel, format file akan diunduh berdasarkan opsi yang Anda pilih di sini. Selanjutnya Anda dapat mengatur pemberitahuan lewat atur bagikan via Messenger atau notifikasi slip. Lewat fungsi ini, Anda dapat mengatur pengguna untuk selalu menerima notifikasi ketika Anda misalnya membuat slip atau menghapus atau memodifikasi slip. Sebetulnya, tiap pengguna juga dapat klik pada tombol pesawat kertas di kiri bawah layar input ketika membuat slip. Namun lewat pengaturan pemberitahuan pada pengaturan fungsi, Anda dapat mengatur kondisi default sehingga Anda tidak perlu khawatir jika ada pengguna yang lupa klik pada tombol pesawat kertas. Anda dapat klik baru di kondisi 1. Anda dapat pilih menu untuk menerapkan, kemudian memilih menu yang akan diterapkan. Misalnya untuk menu penjualan, dan kemudian kondisi 2, Anda dapat memilih berdasarkan ID, atau Anda dapat langsung ke pengaturan default dan mengatur metode notifikasi. Misalnya Anda memilih untuk via email, messenger, pesan, atau push aplikasi. Sebagai contoh, saya akan memilih sebagai messenger dan pesan, dan target notifikasinya adalah PIC video tutorial ini. Jadi, sebuah notifikasi akan selalu dikirimkan ke PIC ini ketika ada pengguna yang membuat slip penjualan baru. Anda dapat mengatur pada tiap tab untuk setiap tindakan, modifikasi dan juga hapus. Terapkan, kemudian simpan. Dan jika Anda ke layar input penjualan baru, di sini Anda lihat tombol pesawat kertas berwarna orange yang artinya pengaturan sudah diterapkan. Anda dapat klik pada pengaturan untuk melihat detail pengaturan dan Anda juga dapat mengeditnya. Dan jika Anda klik simpan, maka pengguna yang diatur di sini sebagai target notifikasi akan menerima pemberitahuan via messenger dan pesan. Jadi silakan gunakan fitur-fitur yang tersedia di tab umum untuk pengaturan default ERP di perusahaan Anda.